Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng. Selamat menonton. Saya akan memberitahu Anda sebuah cerita yang menakutkan, yang akan membuat Anda merinding hingga akhir. Cerita ini terjadi di sebuah kota kecil yang berada di lereng gunung. Selain rumah-rumah untuk tempat tinggal, hanya ada beberapa bangunan seperti penjara, kantor polisi, sekolah dan rumah sakit. Kebanggaan dari kota kecil ini adalah sekolahnya, karena sekolah itu mendapat status sekolah terbaik di provinsi. Di pagi hari, tanggal 25 Oktober, salah satu kelas sedang mempersiapkan kerajinan tangan untuk persiapan ulang tahun sekolah tersebut, 1 minggu yang akan datang. Ketika murid-murid sedang asik dalam aktivitasnya, ibu guru memutar radio untuk mendengarkan ramalan cuaca. Ibu guru berencana untuk membuat kegiatan di lapangan sebelum pulang sekolah, sehingga dia memastikan apakah di saat itu tidak turun hujan. Tiba-tiba siaran ramalan cuaca berganti menjadi berita penting. Diberitahukan bahwa seorang pembunuh psikopat telah melarikan diri dari penjara. Pembunuh tersebut bersenjata dan sangat berbahaya. Diminta untuk tidak mendekati dia, dan segera lapor ke polisi. Ibu guru dan murid-murid terkejut. Ibu guru berusaha menenangkan murid-murid dan berkata jangan khawatir. Beberapa menit kemudian, kepala sekolah memberi pengumuman melalui speaker kelas. Meminta semua guru waspada, dan segera mengunci pintu dan jendela di kelas masing-masing, sampai polisi mengendalikan situasi. Ibu guru menyampaikan kepada murid-murid untuk tetap tenang, sambil mengunci pintu dan jendela. Seorang gadis kecil mengangkat tangan dan berkata ingin ke toilet. Ibu guru tidak mengizinkannya, tetapi gadis kecil itu memaksa. Akhirnya ibu guru mengizinkan. Ibu guru berkata, jika gadis kecil itu kembali dari toilet, dan mau masuk ke kelas, harus melakukan ketukan 2 kali dan garukan 2 kali ke pintu, karena pintu dalam keadaan terkunci. Dengan kode itu, maka ibu guru tahu bahwa yang di depan pintu adalah gadis kecil, dan membukakan pintu. Gadis kecil meninggalkan kelas dan bergegas ke toilet. Segera ibu guru kembali mengunci pintu. Agar suasana menjadi tidak menakutkan bagi murid-murid, ibu guru mulai menceritakan sebuah kisah lucu. Setelah 20 menit berlalu, gadis kecil itu masih belum kembali. Ibu guru mulai khawatir, mengapa begitu lama. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekati pintu kelas. Semuanya terdiam membeku. Kemudian mereka mendengar suara di pintu, ketukan 2 kali dan garukan 2 kali. Ibu guru segera mengambil kunci pintu karena memang itulah kode yang dia berikan kepada gadis kecil. Salah satu murid berkata, bagaimana kalau yang di depan pintu bukan gadis kecil? Ibu guru terdiam. Tetapi kemudian terdengar kembali suara di pintu, ketukan 2 kali dan garukan 2 kali. Ibu guru yakin bahwa itu adalah gadis kecil, segera dia membukakan pintu. Ternyata yang berdiri di depan pintu adalah seorang pria dengan tubuh besar, dengan tangan kanan memegang pisau, dan tangan kiri memegang kepala gadis kecil. Pembunuh psikopat masuk ke dalam kelas sambil tersenyum. Ibu guru dan murid-murid terjebak di dalam kelas. Yang terdengar adalah teriakan ketakutan yang memilukan. Dalam keadaan kacau, ibu guru menabrakkan dirinya pada jendela kaca untuk keluar dari kelas. Ibu guru berhasil menyelamatkan dirinya, tetapi murid-murid tidak beruntung. Ketika polisi tiba, mereka menemukan si psikopat pembunuh duduk di tengah kelas. Lantai, dinding, atap, berlumuran darah. Tubuh-tubuh kecil bergelimpangan di sekitar dia. Polisi menemukan tubuh gadis kecil di toilet tanpa kepala. Kemungkinan si psikopat pembunuh saat melarikan diri dari penjara, bergerak ke arah sekolah, dan bersembunyi di toilet tempat gadis itu berada. Si psikopat pembunuh memaksa gadis kecil memberitahu kode dan kemudian membunuhnya. Hari ini, ibu guru yang berhasil menyelamatkan diri, berada di rumah sakit jiwa.
Dia tidak bisa pulih dari kejadian itu, dan terus melakukan ketukan 2 kali, garukan 2 kali. Tok, tok, kruk, kruk, tok, tok, kruk, kruk. Sekolah itu terbengkalai, karena para orang tua tidak mau anak mereka sekolah di sana. Terlalu banyak kenangan buruk. Konon, jika Anda mengunjungi sekolah tua itu, dan pergi ke kelas tempat kejadian, Anda masih dapat melihat darah mengalir dari dinding. Jika Anda memiliki lebih keberanian, Anda dapat pergi ke toilet tempat kejadian. Lakukan ketukan 2 kali, dan garukan 2 kali, pada pintu toilet ketiga. Kemudian bukalah pintu itu. Anda akan melihat tubuh gadis kecil tanpa kepala sedang duduk di toilet. Sampai jumpa di cerita yang lain.